Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing tentang cara membuat judul berdasarkan visi sebuah program studi. Nah, sebagai contoh di sini jurusan keperawatan di mana prodinya memiliki visi home care, ya, perawatan home care. Nah, kita pahami dulu bahwa home care itu adalah perawatan di rumah, sehingga fokusnya di situ, sehingga nanti ketika pencarian artikel dan sebagainya kita arahkan ke area tersebut. Oke, nah ini saya bagi dua ya, dari home care ini kita bagi ke medis dan non medis. Ya, perawatannya memang seperti itu secara teori. Kemudian dari medis, medis kita bisa lebih spesifikkan lagi misalnya perawatan luka. Ya, kemudian selain perawatan luka, misalnya adalah ya pemasangan infus, kemudian kateter, ya, dan sebagainya. Mungkin kita contohkan yang tiga ini ya. Nah, kemudian dari tiga ini misalnya perawatan luka, kita bisa spesifikin lagi ya, lebih kecilin lagi luka apa? DM secara umum, atau gangren, atau mungkin kolostomi, dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa pecah ke beberapa penyakit yang lebih spesifik. Nah, setelah ini kita bisa ambil salah satunya misalnya gangren, kemudian kita cari di Google Scholar ya untuk artikelnya. Nah, ini kita bisa tambahkan, jadi bisa modifikasi di kata kuncinya, kita tambahkan pengaruh karena kita bermaksud untuk memunculkan ya artikel-artikel yang berbasis eksperimen. Ya, pengaruh perawatan gangren misalnya. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah banyak keluar. Ya, kita coba analisis satu persatu ya. Yang pertama, judul atas, pengaruh perawatan dengan rebusan daun sirih merah terhadap penyembuhan luka gangren pasien DM. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai judul ya, bisa jadikan referensi karena kalau kita lihat arahnya ini adalah bisa dilakukan di rumah. Nah, jadi kita tetap pegang konsep home care sendiri adalah perawatan di rumahnya. Jadi ini bisa. Kemudian yang kedua, pengaruh lewat luka terhadap pencegahan tindakan amputasi dan penurunan tingkat kecemasan. Oke, ini juga bisa ya. Ketiga, pengaruh madu terhadap proses penyembuhan, ini juga bisa dilakukan di rumah. Kemudian perawatan menggunakan balutan basah. Nah, ini karena arahnya ke tindakan medis yang harus dilakukan di instansi pelayanan kesehatan. Nah, ini makanya tertulis Puskesmas Mulyorejo, maka yang seperti ini kita tinggalkan. Jadi kita nggak bisa jadikan ini sebagai tema atau topik penelitian karena memang sekali lagi fokusnya adalah yang home care ya, yang bisa dilakukan di rumah. Ya, jadi seperti itu kita pilih-pilih ya yang mana yang sesuai dengan ranah penelitiannya. Nah, kuncinya untuk mempermudah membuat atau menentukan topik penelitian seperti ini adalah di kemampuan dalam mengolah kata kunci. Jadi kata kuncinya di sini harus bisa ya, harus bisa membuat kira-kira kata kunci yang pas seperti apa, jadi memudahkan ketika nanti artikelnya muncul. Ya, jadi artikel itu sesuai dengan kata kunci. Semakin kita improvisasinya bagus dalam membuat kata kunci, tentu akan mempermudah ya pencarian sebuah artikel ya, artikel terkait tersebut itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dan informasinya bahwa boleh kok kita meneliti dengan judul yang sama, misalnya judul ini kita teliti lagi selama kita melakukan di tempat yang berbeda, kemudian referensi yang kita gunakan juga berbeda, sehingga harapannya isi dari penelitian kita tentu memiliki pembeda, memiliki inovasi yang berbeda dan lebih baik harusnya ya dibanding yang penelitian sebelumnya. Itu. Jadi boleh meneliti dengan judul yang sama tapi isinya berbeda. Oke, mungkin itu saran dan juga sharing kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.